Yang mana ya ini ya? Ini bukan ya? Iya. Enak ikan bawal. Jauh. Jauh. Bawal mah nggak ada durinya. Iya, durinya di tengah-tengah doang. Gila, banyak begitu durinya, Pak. Bandeng di Presto. Bandeng. Kok ini ya? Salah ya? Mana ya? Oh, kemarin Arima ya kemarin ya. Arima. Kemarin yang Bapak kasih ke grup itu MC apa? Dan EOF? Ya, ke Arima dulu lah. Dikit. Cepet aja, kalian tinggal diklik-klik aja running sendiri tuh. Saya cuma jelasin aja maksudnya. Ini kelihatan ya kayaknya tulisannya ya. Oke, kita ke Arima dulu ya. Kemarin udah pernah ngeran modul Arimanya ya. Nggak ada lagi. Install dulu ya. Arima itu apa? Arima itu autoregressive moving average. Ya, itu adalah salah satu teknik memprediksi time series. Dengan data itu sendiri ya. Jadi time seriesnya itu datanya itu aja, hujan ya hujan aja gitu. Ya, Arimanya. Ya. Jadi teknik prediksi time series namanya. I-nya itu integrated ya, autoregressive integrated moving average. Jadi autoregressive yang sudah diintegrasikan dengan moving average. Arima. Ya teorinya kalian udah diajarin Pak Akbar lah. Ini kan ada curah hujan Jakarta ya. Curah hujan Jakarta kalau kalian lihat itu ya. Ini siapa sih Maya Septian Yunita nih? Baru lihat saya ini. Emang ada yang namanya Maya ya? Ikut mulu ya dari tadi. Izin Pak, itu punyanya Wahyu Pak. Cuman tadi tanya itu udah diganti Pak. Oh, punya pacarnya dia. Di laptopnya Gilang itu udah terganti sih Pak. Tadi katanya. Oh, saya namanya Maya mulu. Oke, ini ada deret waktu ya time series ya. Data hujan bulanan Jakarta nih. Bulanan ya. Ini akan saya prediksi dengan menggunakan data itu doang, data itu tok. Kita akan pakai Arima ya, autoregressive integrated moving average. Berarti gabungan dari autoregressive dan moving average. Autoregressive itu dia meregresikan dirinya dengan data dirinya sendiri ya. Kemudian moving average ya dia melakukan moving average dari datanya sendiri. Integrated berarti digabung. Oke, time series di sini kita akan bikin ya. Jadi time series, kemudian plot time seriesnya kayak gini ya. Kayak gini nih, hujan Jakarta nih. Kemudian yang pertama ya, kita akan melakukan stationarity test ya. Jadi dalam Arima itu intinya pertama kali pastikan datanya stasioner. Kalau nggak stasioner ya distasionerkan.
Ya, ini ada ADF, Augmented Decubicular Test. Ya. Itu adalah ADF ya, tes ADF. Nah, sekarang kita lihat P value-nya 0,01. P value-nya 0,01. Alternatif hipotesis stationary. Ya. Berarti yang diterima adalah dia termasuk yang stasioner. Ya. Datanya sudah stasioner. Berarti bisa langsung dikerjakan nih. Kalau nggak bisa berarti harus distasionerkan terlebih dahulu. Waduh. Kemudian stasioner itu artinya tidak memiliki tren ya. Waduh, nggak mau ya. Waduh, mau ya. Baru keluar. Yang kedua, setelah distasionerkan kita plot ACF dan PACF-nya. ACF itu autocorrelation function dan PACF itu partial autocorrelation function. Setelah itu kan ada gambarnya ya. Ini kalau kita lihat dia ACF-nya ini bentuknya adalah sinusoidal. Ya. Sinusoidal itu bergelombang. Ya. Kemudian ini PACF-nya adalah sinusoidal juga ya. Sama-sama sinusoidal. Oke, kemudian ya. Sebenarnya ada panduannya kalau misalnya ACF-nya gimana sinusoidal, PACF-nya cut off, dia modelan cocok apa gitu. Itu dipelajari di teori ya. Terus saya buka dikit lah biar nggak mengawang-awang Arima. Ya, yang pertama yang dilakukan adalah distasionerkan. Ini stasioner ya. Kalau ini non stasioner artinya punya tren ya. Berarti dia harus di D-trend, D-trend, di D-trend. Artinya trennya dicabut ya. Dengan cara diferensiasi ya. Diferensiasi. Oke, setelah itu setelah didiferensiasi maka kita masukkan ke model AR ya atau regressive model seperti ini. Atau regressive modelnya ya. Dia apa namanya? Konstantanya adalah P ya. Ada P di sini. Kemudian kalau di moving average adalah theta ya. Konstantanya theta namanya. Oke, ini sudah dicampur nih kali ini ya. Sudah dicampur. Jadi ARMA. Nah, tinggal diintegratedkan. Integratednya dengan apa? Integratednya dengan distasionerkan tadi ya. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian fungsinya kan tadi kan untuk memprediksi time series tanpa ada variabel ya. Kemudian yang pertama dilakukan adalah mengecek stasioneritas ya. Kalau belum stasioner harus distasionerkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara diferensiasi. Ya, diferensiasi. Kalau masih belum bisa diferensiasi lagi ya. Jadi ada order 1, ada order 2 dan seterusnya. Setelah itu adalah diplot ACF dan PACF. Autocorrelation function dan partial autocorrelation function. Oke, kemudian ini rumusnya ada di sini. Jadi kalau dia itu bermodel AR doang, ya, AR tok, ya. ACF-nya itu turun cepat secara eksponensial atau sinusoidal. Jadi bentuknya bergelombang sinusoidal.
Dan PACF-nya itu dia terputus. Cut off itu tinggi-tinggi terus tiba-tiba hilang bawah gitu, cut off. Kemudian kalau MA kebalikannya. Ya. Dia itu terputus cut off di ACF-nya, PACF-nya sinusoidal. Kalau tadi kan dua-duanya sinusoidal, maka modelnya ARMA. Autoregressive moving average, gabung. I-nya kemana? I-nya kalau dia distasionerkan baru dia ada I-nya, integrated. Kalau tidak bisa dikerjakan semuanya, white noise. White noise itu apa artinya? White noise itu ya acak banget ya. Datanya acak, tidak bisa diarimain. Mau kayak apa juga nggak bisa diarimain. Jadi nggak semua bisa diprediksi dengan ARIMA. Yang tidak memiliki apa namanya pola unik nggak bisa. Acak itu nggak bisa. Saya kasih tahu di sini ada gambar cut off nggak ya? Ya tadi sebelumnya dilakukan ada Dickey Wheeler test ya. Kalau P-nya itu kurang dari 0,05, ya variabelnya sudah stasioner ya. Jadi kan P value-nya kan di bawah dari 0,05 ya. Ada nggak di sini cut off? Ini hasil differencing, ini dia punya tren. Setelah di differencing dia trennya tinggal dikit. Nah, ARIMA itu memiliki apa namanya ya? Nama model ya, notasi. PDQ dan P gede, D gede, Q gede, S. Ini P-nya ini masuk ke istilahnya autoregresif, D-nya ini masuk ke diferensiasi atau berapa kali dia dibikin stasioner ya, integrated. Q-nya ini masuk ke moving average. Sementara yang huruf besar ini adalah seasonalnya. Ini tidak seasonal, ini seasonal. S-nya ini berapa season? Ya. Ntar, pelan-pelan aja. Ini artinya ya, kalau gambarnya begini ya itu gini, itu namanya turun secara eksponensial atau sinusoidal. Kalau begini cut off nih, ini tinggi tiba-tiba drak kecil. Nah, ini cut off nih. Ini juga cut off, dipotong. Kalau dia bergelombang gini dia namanya sinusoidal. Ini turun gini ya, atau bergelombang gini. Ini cut off. Ini cut off. Ini dia masuk ke cut off juga. Ini cut off juga, potong. Nah, ini nih sinusoidal nih. Goyang. Ya, ini juga sama. Kemudian kebanyakan cara kerjanya adalah dengan cara mencoba-coba. Ya, harus coba-coba. ARIMA berapa gitu. Sekali lagi saya ngenalin cut off sama nggak cut off ya. Ini sinusoidal, ini sinusoidal juga. Ini ya, cut off ya. Contoh. Ini ACF-nya sinusoidal, PACF-nya juga sinusoidal juga. Kalau cut off itu sisanya itu di dalam garis putus-putus ini ya. Kalau cut off. Oke ya. Kemudian kita akan melakukan fitting model apa yang pas dengan tadi. Aduh, nggak muat lagi grafiknya ya. Ini saya kecilin aja lah. Kalian kan udah dapat ininya kan? Udah dapat skripnya. Kalau digedein nggak bisa keluar soalnya.
Ya, kita akan fitting otomatis ya. Kalau nggak otomatis kita coba-coba sendiri ya. Setelah di fitting otomatis ternyata yang paling bagus menurut dia adalah ARIMA 002 200 dengan seasonal 12. Jadi pada yang non seasonal dia bersifat moving average, tapi yang seasonal dia bersifat autoregresif gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dia disebutnya nanti ARIMA 002 200 12 12 ini S yang dipangkat tadi ya. Itu ya. Jadi modelnya model ARIMA itu ya. Oke. Kemudian nanti kita akan mengetes koefisiennya ya. Koefisien itu ini nih. 002 200 ini kita tes semua ya. Nah, ini ya koefisien tes ya. Dari model tadi. Lihat aja yang P value-nya di bawah 0,05. Nah, ini nggak signifikan ya. Yang tidak signifikan adalah MA1. Ini kan MA-nya ada 2 nih. ARIMA. Nih, ini ada 2 nih. Berarti yang pertama itu tidak signifikan, tapi yang kedua signifikan. Yang kedua signifikan nih. Di bawah 0,05. Kemudian SAR, seasonal autoregressive 1. Ini signifikan, SAR 2 juga signifikan. Berarti yang di sini signifikan juga. Intercept nilainya ya. Jadi notasinya adalah ARIMA 002 200 12. Oke ya. Koefisiennya kalau ditanya berapa aja koefisiennya ya, yang MA1 0,1048, MA2 0,1283, SAR1 0,3009, SAR2 0,2858 gitu. Nah, ini nanti disubstitusi ke dalam persamaan. Kalau mau bikin persamaannya sih, tapi jarang sih bikin persamaan. Ngitungnya pakai tangan malah lama ya. Ada program ngitung pakai program. Mana tadi persamaannya? Ini. Ya, model campuran. Nanti disubstitusi ke dalam persamaan yang ini. Nah, ini kan ada P ini kan autoregresif, P1 berarti diganti sama yang tadi ini. Ganti sama angka yang ini gitu. Sorry. P1 autoregresifnya nggak ada ya, adanya seasonal ya. Ini dan seterusnya ya. Ya, tapi kita nggak akan ngitung pakai tangan juga lagi ya. Oke ya, setelah dapat baru kemudian kita akan memforecast-nya. Memforecast-nya dengan menggunakan ARIMA 002 200. Ini P kecil, D kecil, Q kecil, P besar, D besar, Q besar. Kenapa D-nya 0? D-nya 0 karena sudah stasioner, jadi nggak perlu didiferensiasi. Ini S, seasonalnya 12. Ya. Kalau hujan kan seasonalnya 12, hujan bulanan ya. Artinya setiap 12 bulan dia akan kembali ke tempat yang sama. Misalnya musim hujan ya, musim hujan berikutnya 12 bulan lagi gitu. Kalau di Jakarta gitu ya. Dan kita akan coba forecast ya. Tadi kan habis coefficient test. Kita akan forecast. Ya, ini adalah hasil forecast-nya ya. Forecast beberapa bulan setelah itu gitu. Yang biru ini adalah hasil forecast-nya. Sementara yang abu-abu ini adalah jangkauan hasilnya. Kayaknya nggak mungkin di bawah 0 kan. Hujan kan nggak mungkin di bawah 0. Ya kalau mau lebih lama ya lebih lama lagi ya forecast-nya ya. Bisa sampai 2 tahun gitu. Tapi buat apa juga forecast lama-lama kan. Nanti kan dia kan kalau ngisi data harus diperbarui dia. Apakah diperbarui ARIMA-nya bisa jadi berubah? Bisa. Kemudian kita simpan ya.
Nggak mau ya. Ya, ini adalah forecast 6 bulan ke depan dari hasil Arima dengan tadi ya. Dengan cara yang tadi. Jadi terakhir itu bulan Desember. Nah, datanya itu terakhir bulan Desember. Datanya itu terakhir bulan Desember. Data. Datanya itu terakhir bulan Desember tahun 2010 ya. Itu 192. Nah, diprediksinya Januarinya 306, Februari 201, habis Februari sampai Maret 178, April 95, Mei 152, Juni 115 ya. Itu menurut prediksi ya. Dengan Arima tadi. Oke, gimana kalau kita bikin diferensiasi dulu? Tadi kan nggak pakai diferensiasi, karena sudah stasioner ya. Kita paksain aja dia bikin diferensiasi 1 ya. Kemudian kita mau bikin Arima 212 seasonalnya. Caranya begini ya, kalau mau itu kan model itu kan biasanya kan kita coba-coba kalau di Minitab cari yang errornya paling kecil kan. Kalau di sini kan sudah default bisa. Nah, misalnya kita mau pakai coba-coba, pakai perintah yang ini ya. Yang ada di sini. Ini kalian udah punya nih. Pakai aja ya. Hitung, kemudian lihat Arimanya ya. Jadilah dia Arima. Arima 212 periode 12. Ini koefisiennya. Ya. Kemudian di sini lihat AIC-nya. AIC itu AKIK koefisien apa gitu ya. Di sini AKIK-nya 4223,17. Kalau yang tadi berapa ya? Yang tadi 4439. Ya, besar mana ya? Besar yang tadi ya. Berarti yang ini lebih bagus kayaknya. Kita lihat QF test. Kita lihat QF test, ternyata yang ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Nah, di sini kelihatan ya. Yang nggak signifikan dua ini. Makanya tadi pas saat pertama kali otomatis ini langsung dibuang. Dia hanya MA1, MA2, kemudian SAR1, SAR2. Tapi ternyata di sini SMA-nya juga atau seasonal moving average-nya juga signifikan ya. Yang satu, sementara yang dua enggak. Kemudian kita akan forecast 100 bulan ke depan dengan menggunakan Arima 212. Duh. Tarik ke sini. Aduh. Perlu ya. Waduh. Nah, ini ya. Ya, bentuk Arimanya akan seperti ini ya. Ini 100 bulan ke depan. 100 bulan berarti bagi 12, 5 tahun ke depan. 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lebih lah ya. 100 bulan itu berarti berapa tahun ya? 6 ya? Berapa ya? 100 bulan ya 8 tahun ya. Kira-kira 8 tahun ya. Kemudian ini hasil forecast-nya ya. Sorry, ini forecast 2 maksudnya. Ya, hasil forecast-nya yang kedua ini ya. Bisa dikeluarkan di sini. Kemudian kita mau bikin lagi Arima 101 misalnya. Tanpa seasonal ya. Ini seasonalnya nggak ada. Waduh, kalau ini harus digeser dulu.
Kita bikin Arima 101 ya. AIC-nya 4512, lebih jelek daripada yang tadi. AIC ini AKIK apa gitu, lupa. Ini namanya nih AKIK nih. Mana ya? AKIK apa ya? Tuh, AKIK information checking ya. Jadi kalau AKIK makin kecil makin baik ya. Kemudian coef test ya. Ya, hasilnya memang ada yang tidak signifikan, ada yang signifikan. Yang AIC-nya ini paling kecil kalau kita coba satu-satu ya. Segitu untuk Arima ya. Ya, saya yakin kalian pasti bingung ya. Harus belajar lebih keras kalau bingung. Silakan, ada pertanyaan nggak? Sini dulu baru PCA. PCA lebih bingung lagi. Wah, bisa puyeng kalian dengerin itu. Tapi kan teorinya kan udah dapat. Harusnya sih udah lebih jelas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan di Arima. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Kalau misal tadi kan yang tidak ada tren yang kita pakai. Nah, kalau misal pakainya itu data CO2 itu kan ada trennya gede banget itu Pak. Iya. Nah, itu berarti tetap harus distasionerkan, maksudnya tetap bisa menggunakan Arima ini ya Pak? Betul, bisa. Distasionerkan dulu. Di tren. Setelah kan di diferensiasi ya. Diferensiasi tahu kan ya? Misalnya nih. Iya. 1, 2, 3, 4. Kan selisihnya kan 1, 1, 1, 1 kan? Iya kan? Iya betul Pak. 1 kedua kan 1, 2 ketiga kan 1, 3 keempat kan 1 ya. Itu namanya di tren. Nah, nanti kalau yang sudah didiferensiasi sekali ya itu kita balik kalau itu pakai tangan ya. Itu pakai tangan dibalik lagi kan harusnya apa sih? Lawan katanya diferensiasi itu ya. Integral. Balik ya, ini bukan ya itu mah persamaan ya. Dibalikin lagi lah. Kalau itu pakai tangannya ya. Kalau ini kan otomatis nih. Ini udah kalau di sini udah otomatis dibalik nih. Ini kan sekali saya diferensiasi tadi tuh ada gambar diferensiasi tadi tuh. Yang ini nih. Yang ini. Ya, ini kan udah didiferensiasi kan. Hasilnya nggak akan begini nih ntar. Nggak ada lah curah hujan kurang dari 0. Hasilnya kan tadi kan ini kayak gini ya. Ini sudah dibalikin lagi gitu. Jadi CO2 bisa nggak? Bisa. Data CO2 bisa nggak? Bisa aja ya. Kenapa nggak bisa ya? Bisa data CO2. Bisa banget. Mau nyoba data CO2? Boleh Pak. Nah, ya udah kalau mau coba saya kirimin datanya lah. Kamu masukin aja ke Excel. Yuk, saya tungguin di WhatsApp. Oke Pak. Masukin aja data CO2 yang tadi. Dalam Excel aja. Satu sheet aja. Ini saya bikinin CO2. Tahunnya dari tahun berapa? Zid, tahun berapa Zid? Maksudnya gimana Pak? Kurang ngerti Pak saya. Data CO2-nya dari
Tahun berapa yang kamu punya itu? Oh alah, saya nggak punya Pak. Maksudnya saya kira Oh, tuh Bapak mau mau nyoba praktekin gitu Pak. Saya kirain aduh, kamu kira kamu punya datanya. belum nyari Pak. Yang tadi aja ya. Mau lo CO2 monthly min data. Kenapa nggak bisa di-download ya di tempat saya? Ini dari tadi saya bingung nih, PC saya ini nggak mau download ini kenapa ya? Ini tinggal di-download padahal nih. Buka di @g aja. Nah, ini ada nih datanya nih. Dari tahun 1958 ya. CO2. Bisa nggak ini bikin? 1958. Awalnya bulan 3. Kalian nyoba juga ya, jangan tidur ya. Tidur lagi ntar. Sampai tahun berapa nih ya? Sampai tahun, banyak kan? 2020. Banyak ini. Udah, kok gini ya? Oh, kok jadi angka 2 dia?
Nah, kan biasa. Simak dulu dah. Cara mengubah band 1 ke 10 dan 10 pada Nggak mau dia. Ya tuh data CO2-nya tuh. Coba. Kalian cobalah. Gimana cara bukanya? Data CO2. Nah, pasti bingung kalian bukanya tuh. Padahal tinggal mengcopy-copy yang ada aja nih. CO2 case. Judulnya apa tadi ya? CO2. CO2. Apakah datanya bisa dibuka? Data CO2. Biar nggak ke overwritten. Ya, data CO2-nya ada di sini ya. Separatornya punya saya nggak mau dikasih koma, jadi titik koma deh. Separator titik koma ya. Ikutin ya. Data CO2 ya.
Kemudian yang kita lakukan adalah apa dulu? Ya, kita bikin aja time series sama bikinnya ya. Cuma tambah-tambahin aja CO2 ya. Frekuensi 12. Wah, tapi ada bulan ketiganya ya. Nggak apa-apa lah. 1950 51 ya. Ini data CO2-nya ini dihapus dulu nih. 58-nya dihapus aja. Biar enak. Nah, dari 59 aja. Ulang lagi ya. Kok nggak mau? Data CO2 kemudian time series, oke. 1959. Ya, ada time series CO2 tuh situ tuh. Kita lihat data time series-nya di sini. Ini. Salah. Data CO2 ini ya, dari 1959 sampai dengan 2010. Kemudian apalagi? Oh, ini udah berbentuk. Oh, belum ya. Oke, kita ambil CO2. Ya, awalnya 595 ya, betul ya. Di sini kelihatan nih, ada CO2 dari 81 sampai 2011. Loh, kok 81 sampai 2011 ya? Ngaco juga ya. Ntar dulu. Time series. Sorry, salah ya. Time series CO2. Time series CO2. Bisa diekstrak. Gimana ya? Ntar dulu. Pikir dulu. Agak berbeda dikit. Untuk datanya agak beda dikit. Jadi agak ribet sedikit. Kenapa cuma sampai 89 ya?
Oh, pantesan. Dah, jadi oke. Ya, ikutin aja ya. Ini kan cara bikinnya adalah ini kasus CO2 ya. Kita bikin data baru lagi ini biar enak nih saya running semua dari awal. Nah, kemudian kita akan running kasus baru ya. Data CO2 ya, data CO2, kemudian time seriesnya CO2 juga, kemudian CO2-nya dirubah jadi value ya. Sudah ada CO2 di sini. Kemudian setelah itu berikutnya kita akan memplot data CO2 ya. Kita akan plot time series. Di dalam kurung ini CO2. Karena udah berupa value. Ya, kalau bentuknya kayak gitu jangan kaget ya. Namanya sembarangan namanya ini ya. Mauna Loa. Satuannya ini ppm ya. Ini pasti punya tren ya. Ini orang juga tahu ya, orang biasa juga tahu ya punya tren itu ya. Tapi tetaplah kita lakukan ADF test. Apakah dia stasioner? Pertanyaannya. Terus saja. Apakah si CO2 ini stasioner? Nah, P value-nya 0,99. Artinya dia lebih dari 0,05. Artinya hipotesisnya ditolak. Artinya tidak stasioner gitu ya. Caranya gitu aja ya. Kalau yang ini ya, kalau yang hujan P value-nya kurang dari 0,05. Artinya dia signifikan, artinya dia hipotesisnya diterima, artinya dia stasioner. Gitu aja ya. Berarti CO2 ini nggak stasioner, iyalah jelas ini kelihatan banget. Oke, kemudian kita akan bikin ACF-nya. Oh iya, karena dia tidak stasioner, sorry, ketinggalan. Karena dia tidak stasioner, maka dia harus di-trend agar stasioner. Gimana caranya? Caranya begini. Nih, copy yang ini nih. Ketinggalan ya. Kalian tambahin sendiri di sini ya. Karena tidak stasioner, jadi harus di trend terusnya gitu ya. Coba kita plot. Apakah ini stasioner? Iya sih jelas sih stasioner. Stasioner nih. Mau dites juga boleh. Of CO2 Mauna Loa. Mauna Loa. Judul. Oke. Apakah ini stasioner? Tes lagi aja. Tes lagi. Kalau nggak percaya. Tadi namanya CO2D1 kan. P value-nya 0,01. Artinya dia kurang dari 0,05, artinya disignifikan, berarti hipotesis diterima, hipotesisnya adalah stasioner. Oke, setelah stasioner berarti di plot setelah stasioner di plot ACF, PAC.
Kalau di plot harus digeser dulu. Dia perlu ruang plot yang besar. Salah. Ya ini ya. Kelihatan ya dia ya. Datanya terlihat ya. Terlihat apanya? Ya kelihatan gini ya. Ini namanya cut off nih. Jebret, cut off. Langsung datar semua. Kemudian ini adalah sinusoidal. Dia begini tuh. Iya, bergelombang. Iya, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Atau juga bisa dikatakan ini kalau kita perhatikan dengan seksama ini juga cut off juga ya. Nah, dua-duanya cut off ini. Nah, agak sulit nih. Tapi ini setengah sinusoidal, setengah cut off nih, nggak jelas. Oke, karena nggak jelas, kita arimain aja daripada puyeng-puyeng. Kita coba tes aja dia arimanya, arima otomatisnya kayak apa dia. Mana ya? Nah, fit aja nih. Nah, ini kan tadi kan diferensiasinya kan. Kalau dia tidak didiferensiasi hasilnya kayak apa gitu ya. Paling juga boleh ngetes juga ya. Tapi kita kalau mau fittingnya dari awal aja nggak apa-apa ya. Fittingnya dari sebelum didiferensiasi nggak apa-apa. Dia bisa memfitting otomatis dia. Auto arima itu ya. Fitting aja gitu. Sorry ini harusnya fit CO2 ya. Namanya. Biar nggak kecampur sama hujan. Kemudian setelah di fitting, kita tampilkan ya, kemudian kita QF test. Fitting arima ke data asli dulu ya. Kan dia udah otomatis ya. Hasilnya adalah arima 323102 ya. Kenapa complicated banget? Ya dari sononya begitu ya. 323102. Ya. Kita QF test saja, QF test CO2, fit CO2. Ada beberapa yang signifikan, ada beberapa yang tidak signifikan, ada satu yang nggak signifikan. Apakah bisa kita prediksi? Bisa, kenapa nggak bisa ya? Nih, mau di forecast nih. Kita akan prediksi untuk 60 bulan alias 5 tahun ke depan gimana kira-kira, atau 100 tahun lah, 10 tahun lah, 120 lah. Mau di zoom dia. Oh, ini belum di close. Bisa nggak diprediksi? Bisa aja tuh. Hasilnya itu tuh. Hasilnya naik lagi. Iyalah ya. Hasilnya naik ya. Dia nggak mungkin turun ya. Justru kalau turun malah aneh itu.
Itu jawabannya Yazid tuh. Bentar, settingannya harus dikembalikan lagi, settingan parnya nih. Settingan parnya dikembalikan lagi ya. Ini prediksi CO2 5 tahun ke depan. Ya, 120 bulan. Coba lagi ya. Wah, ini ya. Wah, ada nembus 440 ya dalam 5 tahun ke depan ya. Gila sekali. Ini pertama kalinya nih dibuat prediksinya nih. Sifat A5-nya apa? A5-nya 323, 102, 12. 12 tetap ada karena dia seasonal ya. Ya, dia punya variabilitas ini, dia kebaca dia. Walaupun kecil-kecil kayak gini kebaca dia. Ya. Sini. Kalau ini sampai ke bawah berarti prediksinya jelek, error. Ini dia asli bener ke atas. Dan dia bagusnya itu katanya menurut otomatis adalah 2 kali diferensiasi. Oke, kita akan ambil datanya biar bisa di-save. Ya, biar bisa di-save berarti ngambil data, mana ngambil data ya. Nah. Save ke file. Save ke file. Outputnya. Saya biasanya enggak kayak gini kalau bikin. Biar rapi. Oke. Forecast CO2. Alright. Prediksi A5 323 10 prediksi CO2 Mauna Loa. Ini hasilnya ya. Pertambahan konsisten setiap tahun ya. Jadi A5 ini tidak hanya memprediksi dia bisa bergelombang gitu ya. Kalau hujan kan bergelombang ya. Dia bergelombang karena dia ada musim hujan, musim kemarau. Ya. Yang naik terus pun bisa. Bisa juga ya. Atau kalian ada yang main ya ada yang main saham, masukin aja data sahamnya di sini. Berapa poin? Nah, bikin A5-nya. Kemudian prediksi harga saham. Nah, itu. Itu udah biasa ya. Salah satu tekniknya biasa. Orang kelima tuh udah biasa main kayak gitu ya. Saya juga dulu trading forex juga pakai gini juga. Sekarang udah nggak lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Izin Pak, untuk apa? Yang apa itu warna abu-abu itu tadi apa ya Pak? Abu-abu. Oh ini ya? Tadi ya Pak. Kalau ini kan apa namanya, dia masih dalam rentang peluang ya. Rentang peluang. Semakin lebar ini semakin errornya semakin melebar. Semakin jauh nih errornya makin melebar. Error. Jadi rentang kemungkinan probabilitas error. Nah, probabilitas error. Di sini itu kalau nggak salah berapa persen ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Berapa persen ya? Presentasinya lupa. Upper lower
berapa persen ya? Ya ini ya upper lowernya itu ya. Saya lupa berapa persen ya. Cuman ini probabilitasnya ya. Jadi yang kita ambil nilai tengahnya, rata-ratanya. Jadi kan ini kan kalau kita prediksi 1 bulan kan errornya kan nggak mungkin langsung begini kan. Dia gini-gini dulu dia. Nah makin lama nih errornya bisa begini, bisa di sini, 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 gitu ya. Cara bacanya gitu. Berarti untuk nilainya itu yang garis birunya itu nggak mungkin keluar yang abu-abu itu ya Pak, kemungkinannya. Probabilitasnya kecil. Namanya probabilitas tuh 0,01 juga bisa aja jadi gitu. Ya, probabilitas. Jadi normalnya ada di yang abu-abu gelap, yang di sini tuh sudah nilai pencilan ya. Katakanlah ini sekali standar deviasi, ini 2 kali. Nah, yang di luar bisa nggak bisa ya? Mungkin 3 kali standar deviasi. Ya. Kejadian yang tidak umum. Kira-kira itu ya. Terima kasih Pak. Gampang ya. Intinya sekali lagi kalian harus mencoba intinya. Tidak dicoba nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Itulah bedanya kuliah sama kursus ya. Kalau kursus itu pasti bisa, kuliah itu nggak ada jaminan bisa ya. Gimana kalau jaminan bisa kuliah, hebat bener ya. Kalau kursus pasti bisa tuh. Kursus, misalnya kursus mengemudi, ya kalian nggak bisa mengemudi gimana ya? Nggak berhasil itu. Tapi kalau kuliah kalian harus nyoba, nggak bisa dari saya. Namanya kuliah, kecuali ntar saya buka kursus mengolah data, 1 orang 10 juta, baru ntar saya bisa tuh. Kalian harus bisa saya. Tapi kan kalian kan kuliah nih. Kalian kuliah ya. Saya juga pulang dari Inggris juga kalau nggak nyoba nggak bisa apa-apa sih, sama ya. Intinya nyoba. Ininya diberikan, udah diberikan. Ini saya kasih lagi update-nya nih. Nanti kalian bikin sendiri ya. Maksudnya dikerjakan sendiri gitu. Dipraktekkan sendiri. Nah. Tuh ya. Nggak susah kan? Ya susahnya di sininya aja. Nanti dirasa-rasa ini hanya akan apa namanya? Hanya bisa dikuasai oleh orang yang mencoba. Ya, yang nggak nyoba pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Pasti itu nggak bisa itu. Dijamin itu. Ya orang saya pernah UAS gini semuanya ini kok nyontek berjamaah ya. Akhirnya ketahuan pengawasnya jadi kena akes sekelas itu ya, yang senior kalian itu. Yang 2 tahun lalu ya. Pasti nggak bisa. Yang tahun lalu nggak bisa juga dikasih kayak gini ya. Jadi saya udah sering nih kasih ujian kayak gini, nggak bisa. Pasti kalian juga dikasih kayak gini, UAS juga nggak bisa. Sama aja yang istilahnya yang biasanya bisa, tetap aja kalau nggak nyoba nggak bisa. Gitu. Makanya ntar saya UASnya nggak usah kayak gini lah. Pasti C di mana-mana kalau gini ntar ya. Nggak bisa lah, pasti susah. Apalagi PJJ ya. Kemarin nggak PJJ aja, seniornya aja gini. UASnya jelek. Apalagi PJJ ya. Satu-satunya adalah kalian harus mencoba sendiri. Pak mau bikin apa lagi? Ya asal ada datanya diedit aja di sini. Dirasa-rasa sendiri ya. Yang gimana gitu. Oke, saya lanjut dikit ke CO2 lagi. Ke PCA ini agak susah. Mungkin kalian udah dapat teorinya tapi saya ulang lagi. Mana ya?
Mana ya? Mana ya? Ini kayaknya ya. Lalu. Oh ini nih, betul. Duh, saya kalau ngasih tahu ini sedih saya. Kenapa Sedihnya gitu, adalah, Pak? kenapa? Kenapa sedih, Pak? Sedih. Pasti kalian juga nggak bisa juga saya kasih tahu nih. Nggak apa-apa lah. Sedih ya. Ini orang yang matematika aja puyeng juga. Oke ya. Sedih karena ini ilmu sudah sangat langka sekali nih. Orangnya udah pada mati yang bisa menguasai ilmu ini ya. Jadi namanya ada sebuah metode ya. Metode rumpun besarnya ini adalah faktor analisis. Pelan-pelan ya, saya kasih tahu ceritanya dulu nih. Ya, jadi ada faktor analisis ya. Jadi untuk mendeskripsikan variabilitas dan korelasi variabilitas antar sebuah populasi gitu. Gitu ya. Awal mulanya begitu. Matematiknya banyak bejibun nih. Banyak banget ya. Awal mulanya adalah karena yang namanya itu regression multiple linear regression. Jadi pada analisis regresi ya, yang dia kejadiannya adalah multiple regression ya, multiple regression itu dia disyaratkan harus bersih daripada multikolinearitas ya. Itu pasti udah diajar di teori ya. Jadi linear regression, misalnya hujan kan mau diprediksi dengan uap air, suhu, tekanan. Nah, masing-masing itu harus tidak berkorelasi sebenarnya. Aslinya begitu ya, aslinya ya. Kalau kamu mau memprediksi, misalnya kamu mau memprediksi hujan, harusnya kamu menggunakan variabel yang tidak saling berkorelasi. Kalau menggunakan metode multiple linear regression. Kenapa harus tidak berkorelasi? Karena kalau berkorelasi satu sama lain, nanti kalau pas lagi bagus, pas lagi jelek gitu. Pas mereka sedang bagus, menghasilkannya bagus. Pas mereka sedang menghasilkannya jelek dengan variabel itu jelek. Itu ya. Atau dengan kata lain, persamaannya tidak konvergen. Kadang-kadang gitu ya. Nggak stabil. Untuk itu diperlukan suatu teknik. Teknik itu namanya faktor analisis. Atau lebih ininya lagi, eigenfaktor. Eigenteknik. Eigenteknik. Ada nggak ya di Wikipedia ya? Nggak ada ya. Eigenteknik W kali ya. Ya, teknik eigen ya. Ini bahasa ininya. Salah satunya ada PCA yang kalian udah pernah sering dengar ya, PCA ya. Principal Component Analysis ya. Itu salah satu metodenya ya. Jadi metodenya banyak banget. Namanya adalah eigenteknik. Dia menggunakan eigenvalue ya, dan eigenvektor.
untuk menyederhanakan kerumitan yang ada dalam sebuah populasi data ya. Misalnya ini ada lukisan Mona Lisa ya. Nah, lukisan Mona Lisa. Untuk mendapatkan suatu ciri khusus, maka dilakukan eigen teknik atas lukisan Mona Lisa tersebut. Setelah itu kalau ada orang yang mau membuat lukisan Mona Lisa lagi, membuat kepalsuannya, itu bisa dideteksi apakah apakah ciri eigennya itu sama apa tidak gitu. Bahasa barunya itu ada di beberapa metode machine learning, tapi jadulnya itu kita akan buka di sini. Yang paling pertama adalah SPD ya, Singular Value Decomposition, atau dekomposisi nilai tunggal, DKT. Jadi SPD itu dilakukan berdasarkan matriks diagonal ya, atau diagonalisasi matriks ya. Segala macam matriks M kali N rektangular ya, matriks persegi ya, dapat dikomposisi menjadi A sama dengan U, atau dia itu adalah vektor kiri ya, dikalikan dengan sigma kali dengan V vektor kanan kalikan dengan T, vektor kanan ditranspos, vektor kanan ditranspos. Kemudian U sama V ini, U-nya itu adalah M kali M dan V-nya itu adalah N kali N ya. A-nya ini M kali N. Jadi kalau M kali M dikali dengan N kali N sama dengan M kali N. Betul ya. Kalau sigma ini adalah matriks diagonal ya. Matriks diagonal. Dan sifatnya ortonormal. Ortonormal itu dapat dirotasi. Rotation matrix. Oke ya. Kemudian kolom M dari UK ya. Kolom M dari matriks U ini itu namanya adalah left singular vector, vektor singular kiri. Vektor singular kiri. Kemudian ya mereka itu ya dikenal sebagai dengan M kali M simetriks matriks AA transpose. Kemudian N kolom dari vektor V-nya itu adalah vektor singular kanan. Jadi ini kolom M-nya itu matriks vektor singular kiri, ini vektor singular kanan. Oke. Atau disebut juga eigenvektor dari N kali N simetrik matriks A transpose kali A. A transpose kali A. Kalian pasti bingung, udah ikutin dulu aja ya. Sigma itu adalah matriks diagonal M kali N. Matriks diagonal. Matriks diagonal, itu isinya 0 sama 1. Yang di tengahnya 1, pinggir-pinggirnya 0. Kalau lupa ya udah ya. Tapi kalian udah diajarin belum teorinya nih sama Pak Akbar nih? Udah kan? Udah apa belum?
Siap, sudah Pak. Belum, Pak. Belum ya? Ya, ntar lebih lengkapnya sama Pak Akbar. Kemudian sigma itu adalah M kali N diagonal matriks dengan diagonal elemen. Diagonal elemen itu isinya cuma angka 1 aja tuh. Sigma ya, sigma kecil K. Disebut sebagai singular values ya, nilai singular ya. Dia non negatif, disusun dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Oke, kemudian jika A itu adalah ranknya itu lebih kecil sama dengan dari minimum M kali N. Kemudian R itu positif. Singular value yang lainnya itu adalah 0. Ya 0 jelas ya, karena dia ini matriks diagonal. Kemudian sigma kuadrat K adalah eigenvalue dari A dikalikan dengan A transpose dan A transpose kalikan dengan A. Kenapa sama? Karena itu adalah ortonormal. Matriksnya matriks sudah dibuat dengan cara ortonormal. Ini dengan ortonormal. Jadi berlaku nilai komutatif pada perkalian matriks ortonormal. Kalau perkalian matriks kan nggak komutatif ya. Ini kali ini sama ini kali ini beda. Tapi kalau matriksnya itu ortonormal, bisa komutatif. Untuk itu yang kelima, A dikalikan dengan VK sama dengan sigma K dikalikan dengan UK. Dan A transpose dikalikan dengan UK sama dengan sigma K dikalikan dengan VK. Jadi bisa begitu ya. Ya bisa begitu ya. Ya berlaku sifat komutatif. Sudah ini. Oke. Itu dekomposisinya. Dekomposisi itu diurai. Kemudian ada metode namanya principal component analysis. Pada S itu adalah M kali N data matrix ya. S itu matriks besar ya. Kemudian dimensi pertamanya itu adalah ruang ya. Dan keduanya itu adalah dimensinya waktu ya. Pada setiap lokasi I, kita mengasumsikan bahwa kita akan mengurangkan setiap isinya dengan rata-rata waktu. Atau dengan kata lain akan dinormalkan. Kemudian S daripada fungsi waktu itu memiliki rata-rata waktu atau timingnya sebanyak 0 ya, karena sudah dinormalin. Kemudian kovarian dari C ya, di antara pengukuran S dengan ini ya, adalah sebagai berikut. C sama dengan 1/n-1 dari sigma SIJ SP sama Y. C-nya itu apa? C-nya itu adalah covariance matrix, akan diturunkan jadi covariance matrix. Kemudian ya, kita akan melakukan diagonalisasi covariance matrix dengan menggunakan SPD lagi. Dari matriks covarian CS ini, dari sebuah matriks besar S, dilakukan SPD. Ya kita break dulu ya, bentar ya. Baik, Pak. Tapi kalian udah punya PPT-nya belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Baca aja nih, biar nggak puyeng dulu. Oke, jadi mengerjakan PCA itu ada dengan dua cara ya, ada dengan correlation matrix dan
ada yang dengan menggunakan SPD ya. Kayaknya hasilnya hampir-hampir sama aja gitu. Ya. Kemudian matriks C itu kita akan rombak di sini ya. S ini kita ganti dengan C ya. Sama aja ya. Cuman simbolnya aja kita ganti ya. Oke, kemudian ini nggak usah dipikirkan lah ya. Kemudian nanti akan ada dua pattern ya di situ ya. Ada yang namanya dia pattern, ya, pola, dan ada yang namanya principal component. Score, PCS. Ya, ada namanya pattern dan PC. Pattern ini dia lebih ke ruang spasial. PC score ini adalah lebih ke waktu. Ada yang nyebutnya time coefficient atau TEC, ya, time expansion coefficient. Ada yang nyebutnya principal component score. Ini ada yang nyebut loading, ada yang nyebut pattern, ada yang nyebut EOF. Gitu ya. Sebutannya beda-beda ya. Jadi agak susah dia karena sebutannya beda-beda ya. Oke, kemudian yang kedua adalah MCA ya. Maximum Covariance Analysis ya. Jadi dia mencari pattern dari dua dataset space time ya. Yang menjelaskan maximum fraction of covariance between them ya. Jadi ini ibaratnya mengkorelasikan dua spasial. Tapi dengan tidak dengan korelasi. Jadi dicari maksimum fraksi daripada covariance yang dapat dijelaskan dari di antara keduanya. Kalau yang udah belajar regresi linear udah. Saya nggak ngajarin regresi linear lagi. Menurut saya udah jauh banget ya regresi linear. Oke ya. Jadi secara matematis ya itu akan dipecah jadi A sama B. Jadi A ini yang salah satu daripada dataset atau data 3 dimensinya, yang B ini 3 dimensinya, yang satu lagi gitu. Dan kemudian akan dicari covariance di antara keduanya ya. Matriks C ini covariance A sama B. Kemudian setelah itu akan di-SVD-kan matriks C-nya ini. Gampangnya gitu. Matriks C-nya ini akan di-SVD-kan. Ini namanya di-SVD ya, di dekomposisi. Sehingga terciptalah ada dua. Ada matriks kiri dan matriks kanan. Ya, U dan V. U dan V. Kalau U itu dia U yang ini ya, left singular values ini ditranspose dikalikan dengan U, kemudian yang V itu V transpose kalikan dengan right singular value. Nih kalau lupa nih di sini. Nah, vektor ya, bukan value ya. Left singular value dan right singular vektor. Oke, ya ceritanya begitu. Kemudian nanti akan ada dua vektor di A dan vektor di B. Oke. Sifat di A dan sifat B yang ada di A dan sifat A sama di B. Misalnya nih ada siapa ya? Siapa ya di sini ya? Yazid, misalnya Yazid mirip siapa? Artis siapa? Misalnya mirip artis X. Jadi sifat Yazid yang ada di artis X atau sifat X yang ada di Yazid gitu. Dimirip-miripin gitu. Kemudian ada metode yang ketiga, ini metode sebenarnya awalnya dari metode sosial ya, CCA ya. Canonical Correlation Analysis ini udah jarang dipakai, jarang banget. Langka sekali jurnalnya. Ya. Intinya dia mengkorelasikan dua buah paket dataset yang dia itu membuat variat. Variat itu seolah-olah variabel baru yang akan dikorelasikan satu sama lain gitu. Kalau misalnya di sini setnya ada 12, di sini ada 10, maka ntar hasilnya ada 10 wajah yang akan dikorelasikan. Mengikuti yang paling kecil ya. Mengikuti yang paling kecil. Itu aja gampangnya. Algoritmanya pakai apa? Pakai SPD juga sama. Ya sama dia pakai SPD juga. Sama. Oke. Ya kayaknya itu dulu ya
kalian baca dulu lah. Baca dulu yang kemarin, minggu depan kita akan praktik dengan yang kemarin. Saya tambah lagi, kemarin itu saya minggu lalu saya kasih apa ya? Saya kasih apa ya? Codingnya ya. Minggu lalu Pak. saya ngasih. Yang minggu lalu tuh loader EOF MCA sama Terus? file MCA EOF-nya, Pak. Ada 4. Oh, iya ya. Tambah lagi. Itu yang udah terlalu advance. Ini ada yang biasa kayaknya nih. Nah ya. Oh ya, ini dia. Ya. Ada 2 ya? Oh, ada 2. Oh ya, ada 2. Oke, saya tambahin itu ya. Jadi yang dasarnya yang 2018 tuh saya tambahin tuh 2018. Dicoba aja dulu, dipelajari, kemudian dibaca-baca sendiri. Nah, kita diskusikan di minggu depan. Itu aja dari saya. Ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Izin Pak. Terima kasih, Pak.